Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungannya. Alhamdulillah atas segala karunia, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bermuajah, kita bisa bertemu kembali. Kita diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Kita bisa beraktivitas, tidak ada kekurangan apapun. Kita diberikan kebahagiaan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menguraikan tentang peran manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di bumi. Ya, manusia memiliki tugas yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai khalifah atau sebagai wakil Allah di muka bumi. Ya, tentunya kita sebagai khalifah punya misi atau punya tugas, punya kewajiban yang hendak kita laksanakan, yang harus kita tunaikan, melaksanakan dari amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini akan saya uraikan beberapa ayat Al-Qur'an, beberapa tema pokok Al-Qur'an yang membahas tentang khalifah atau peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Selamat menyimak, selamat mendengarkan dari apa yang saya uraikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat membahas tentang khalifah atau peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Ya, di antaranya adalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Ini adalah ayat yang menguraikan tentang proses kejadian manusia. Ya. Ini ayatnya, ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan insan, yaitu manusia, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia itu nutfah, yaitu dari air mani, fi qararim makin, ya, berada di tempat yang qararim makin, yaitu tempat yang kokoh. Summa khalaqnan nutfah, kemudian kami jadikan dia itu nutfah dari air mani, yaitu alaqah. Alaqah maknanya adalah sekumpal darah atau sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal alaqata, kemudian kami ciptakan dari alaqah atau dari sesuatu yang menempel itu mudghah, yaitu segumpal daging.
Fa khalaqnal mudghata, kemudian kami jadikan dari mudghah itu, dari segumpal daging itu, idhaman, yaitu tulang belulang. Fa kasawnal idhama, kemudian kami bungkus, fa kasawnal idhama, yaitu lahma dengan daging. Ya, lahma maknanya adalah daging. Summa angsya'nahu, kemudian kami ciptakan dia itu, atau kami jadikan dia itu khalqan akhar, yaitu makhluk yang lain. Maksudnya Allah menciptakan proses manusia ini menjadi manusia atau makhluk yang sempurna. Ya, sempurna fisiknya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik zat yang menciptakan, sebaik-baik pencipta. Ya, ayat ini membahas tentang bagaimana proses kejadian manusia. Pertama adalah dari nutfah atau dari mani, kemudian menjadi segumpal darah atau sesuatu yang menempel atau melekat, kemudian menjadi mudghah, yaitu daging, kemudian Allah bungkus menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu Allah bungkus lagi dengan lahma, yaitu dengan daging. Ya. Ya, ini ayat yang membahas tentang bagaimana proses penciptaan manusia di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ayat 12 sampai dengan ayat 14. Berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 78. Ini adalah juga tentang proses kejadian manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wallah, dan Allah itu zat, akhrajakum, yang telah mengeluarkanmu, mim butuni, ya, butun itu maknanya adalah perut, ya, mim butuni ummahatikum, dari perut ummahatikum, ibumu. La ta'lamuna syai'a, ya, kamu tidak mengetahui segala apapun, tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dia menjadikan bagi kamu itu sam'a. Sam'a ini adalah maknanya pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Ya, ini surat An-Nahl ayat 78. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami bahasanya ketika Allah menciptakan manusia, manusia tidak mengerti apapun, tidak paham tentang apapun. Ya, dia adalah makhluk yang bodoh sama sekali. Kemudian Allah memberikan ilmu, memberikan bekal, yaitu 3 hal, yaitu memberikan pendengaran, penglihatan, dan afidah, yaitu fuad atau hati. 3 bekal inilah yang nanti kita gunakan dalam menjalani proses kehidupan kita di dunia setelah kita dilahirkan. Ya, 3 hal ini pula nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sam'a wal absara wal afidah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang khalifah, ayat tentang bagaimana peran manusia di muka bumi ini selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat atau berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ja'ilun, hendak menciptakan, fil ardi, atau hendak menjadikan di muka bumi, fil ardi, khalifah, yaitu khalifah, pemimpin,
atau wakil Allah di muka bumi. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Qalu ataj'alu fiha. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan atau menjadikan fiha di muka bumi ma yufsidu fiha, yaitu sosok manusia yufsidu fiha yang akan berbuat kerusakan. Mufsid adalah maknanya orang yang berbuat kerusakan. Yufsidu ya atau fasad, berbuat kerusakan fiha di dalamnya. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan dima yaitu darah. Wa nahnu, sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih bihamdika dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikanmu. Jadi malaikat awalnya ini tidak sepakat ketika Allah hendak menciptakan sosok manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maksudnya malaikat kenapa kok enggak kami saja sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah di muka bumi mengemban amanah, karena mereka yakin bahwasanya mereka lah yang sanggup, karena mereka adalah makhluk yang suci, makhluk yang senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang difirmankan oleh Allah? Qala inni, Allah berfirman, sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak engkau ketahui. Wa 'allama Adamal asma'a, kemudian mengajarkan siapa Allah? Adamal asma, yaitu kepada Adam nama-nama. Ya. Mengajarkan kepada Adam yaitu nama-nama, kullaha, ya, semuanya, summa aradahum, kemudian aradahum adalah maknanya diperlihatkan, alal malaikah, kepada malaikah. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni, sebutkanlah kepadaku wahai malaikat, bi asma'iha ula, dengan nama-nama tersebut, dengan nama-nama itu, ya. In kuntum shadiqin, jika kamu itu adalah shadiq, orang yang benar, ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa, kecuali, ma 'allamtana, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, antal alimul hakim, engkau adalah alim, yaitu zat yang maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Maka di sini malaikat sadar bahwasanya malaikat adalah juga makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mengetahui banyak tentang ilmu Allah. Maka mereka patuh kepada Allah, mereka pasrah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah adalah yang terbaik. Mereka sadar bahwasanya ilmu yang mereka miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita membahas di dalam surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ini kemudian lanjutannya di bawahnya adalah surat At-Tur. Ya, jadi ini adalah surat Az-Zariyat, surat yang ke-51, kemudian disusul oleh surat Tur, surat yang ke-52. Ya, ini ayat yang masyhur atau ayat yang sering kita dengar, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 tentang perintah Allah hendaknya manusia dan jin untuk menyembah Allah. Ya, peran manusia atau peran sebagai khalifah, ya, itu dalam rangka untuk mengabdi dan menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, yaitu menyembah Allah atau mengabdi kepada Allah. Jelaslah dari ayat ini bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia, tidak ada yang lain kecuali hanya dalam rangka untuk menyembah Allah, mengabdi kepadanya dengan tunduk, patuh, dan pasrah secara totalitas. Apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi, yaitu sebagai khalifah, itu adalah bekal kita untuk nanti kita terima atau kita tuai ketika nanti kita di akhirat. Jadi dunia adalah tempat untuk menabung, tempat untuk investasi, tempat untuk melakukan
kebaikan, ya, tempat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala aktivitas kita hendaknya kita niatkan dalam rangka untuk menyembah Allah, dalam rangka untuk beribadah. Karena segala aktivitas yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah, akan bernilai ibadah. Ya, inilah peran manusia dan jin. Jin juga sebagai khalifah, mereka memiliki misi atau tugas yang sama sebagaimana manusia. Ya, jin ini juga ada yang ingkar kepada Allah, ada yang beriman. Ya, mereka ada yang kafir, ada mereka yang beriman. Mereka juga ada yang masuk surga dan juga ada yang masuk neraka. Mereka punya tugas yang sama antara jin dan manusia, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, yaitu manusia, illa liya'budun, kecuali semata-mata untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu. Pemirsa yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa uraian yang bisa saya sampaikan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kejadian manusia, kemudian tugas manusia yaitu mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu hendaknya tunduk dan patuh sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok atau menjadi khalifah yang amanah, khalifah yang sukses dalam menghidupi muka bumi ini. Kita tidak merusaknya, menjaga kelestariannya, sehingga muka bumi ini senantiasa lestari, senantiasa memberikan kemanfaatan untuk kelangsungan atau hajat hidup bagi manusia, bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah dunia. Kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kekhilafannya, segala kekurangannya. Terima kasih Anda semuanya yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.